Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan si Bambu. Jumpa lagi dengan saya Bayu Adi. Dan daripada siang-siang panas dan pusing ya, kita coba kali ini menghadirkan sedikit perbaruan konten teman-teman. Jadi di sini kita coba hadirkan kita coba review kandang beserta adanya 2 sapi teman-teman. Sapi yang ini usianya 1 tahun, yang sana 1,2 tahun. Tapi maaf bercanda teman-teman ya. Kita coba review sebuah rumah yang ada di perbukitan. Jadi rumah ini kita hadirkan dengan nuansa alam yang maksimal, sehingga untuk suasana-suasana alam kita hadirkan masuk ke dalam bangunan dan memang selaras terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke teman-teman, coba kita sedikit review ya. Jadi rumah ini sebenarnya adalah sebuah rumah yang dihadiahkan seorang anak untuk ke orang tuanya ya, dimana area ini adalah area masa lalu dari keluarga sang owner. Jadi memang di sini aktivitas-aktivitas masa lalu kita coba hadirkan kembali, seperti merawat sapi ya yang tadi coba kita review, kemudian juga ada beberapa kambing dan kedepannya juga ada kandang ayam, sehingga aktivitas masa senja nantinya atau saat keluarga berkumpul dari luar kota akan kita hadirkan untuk mengenang masa lalu. Rekan-rekan, kita ada di area fasad bangunan yang hampir finish ya. Kita dalam tahap penyesuaian dan finishing. Jadi nanti untuk fasadnya kita coba desain senatural mungkin, sealami mungkin, sehingga tidak kontras terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan untuk kurang lebih kita spill sedikit ya, tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, kita ada di area paling depan dari rumah. Jadi latar belakang rumah ini kenapa kok bisa coba kita desain ya, dengan lingkungan yang menyatu dengan rumah, dengan alam. Jadi memang konsep dari rumah 1 lantai ini kita coba untuk mengintegrasikan bagaimana alam bisa memaksimalkan potensi dari bangunan. Jadi untuk rumah-rumah yang memang ada di alam, bukan malah kita menutup diri itu dari lingkungan, tapi kita coba maksimalkan bagaimana rumah itu coba dapat bisa melebur dan tidak menabrak dari tampilan sekelilingnya. Oke, bisa dilihat teman-teman, ini adalah area teras pertama. Jadi area ini adalah area yang bisa digunakan bagi sang owner untuk bersantai. Bisa kita bayangkan kalau kita ada kursi untuk duduk dan meja, kita bisa sambil produktif ya, sambil ngopi-ngopi dan sebagainya. Dan memang rencana rumah ini sebenarnya adalah sebuah rumah hadiah teman-teman. Bagaimana dari sang owner coba memberikan hadiah rumah untuk orang tuanya, dengan nama rumah adalah Omah Pawon. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, kita memberikan adanya unsur-unsur alam di dalam bangunan, khususnya di bagian fasad. Jadi ada 2 elemen yang berbeda nih teman-teman. Yang satu adalah andesit, yang satu adalah konwood. Nah 2 alam inilah yang akan kita masukkan tuh di dalam bangunan. Jadi area luar dan area dalam itu ngeblend semacam menjadi rumah tropis yang alami, yang kesannya tetap mewah, dan kita hadirkan juga di setiap sisi-sisinya itu beberapa panel-panel dari sisi interior ya, yang nanti juga akan insya Allah akan kita bangun juga, sehingga unsur alami itu bisa dirasakan oleh penggunanya. Jadi nantinya di area depan ini adalah entrance utama teman-teman. Jadi entrance ini ada sekitar kurang lebih 3 step ya, 3 step naik. Kemudian di sini ada entrance utama dengan pintu yang cukup tinggi juga. Jadi memang kita coba maksimalkan bagaimana suasana di dalam bangunan itu bisa mendapatkan view yang maksimal saat kita berada di ruangan-ruangan di dalamnya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, coba kita bisa lihat nih ruangan yang memang saat kita pertama masuk dari pintu depan kita merasakan area yang sangat lega. Jadi ruang ini nantinya akan menjadi ruang
tamu dan sekaligus ruang keluarga. Jadi ruang tamu ini nantinya bisa digunakan saat tamu berkunjung dan sekaligus menjadi potensi untuk open plan. Jadi saat ada tamu yang cukup banyak dan lain sebagainya bisa mendapatkan area yang maksimal pada area tengah. Jadi di sini pun bisa dilihat. Kita coba nanti berikan seperti backdrop teman-teman. Jadi backdrop ini nantinya akan menjadi center utama dari ruangan dan di kanan kirinya kita coba ada berikan bukaan siluet untuk memberikan visual yang maksimal. Biar rasanya memang kita ada di alam-alam. Dan untuk visualnya coba kita nanti spill ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, jadi untuk area di dalam bangunan ini sebenarnya nggak cukup banyak ruang ya teman-teman ya. Bangunannya hanya satu lantai, tapi semua fungsi ruang itu berfungsi secara maksimal. Di dalamnya kita melihat ada 3 kamar tidur utama. Jadi memang di sini seluruh ruang yang kita desain dan kita bangun dengan si Bamboo Construction juga memiliki bukaan yang maksimal dengan lingkungan sekitarnya. Jadi bisa dilihat pada area kamar yang pertama, jadi terdapat view ke area belakang. Jadi kita berikan coba implementasi kontras ya, bagaimana bukaan berbentuk persegi cukup lebar ke atas, kemudian kita tambahkan juga adanya plafon ya teman-teman, ceilingnya lebih dinamis. Jadi rasanya itu saat kita masuk ke kamar tidur nggak langsung bentuk kotak-kotak yang rigid, tapi kita coba implementasikan bentuk-bentuk dinamis juga. Begitu halnya juga dengan ruang yang satunya. Jadi ruang-ruang ini bisa dilihat bahwa mendapatkan view yang cukup lebar. Jadi kita berikan bukaan kurang lebih setinggi 2 meter. Jadi di sini untuk penghuni kamarnya bisa melihat dan mendapatkan sirkulasi udara alami, kemudian pencahayaan yang maksimal juga. Jadi nggak harus saat siang atau sore hari atau saat gerimis seperti ini untuk menghidupkan penghawaan buatan. Jadi memang alam-alam kita coba masukkan ke dalam, kita berikan pencahayaan maksimal dalam setiap ruangannya. Dan ini juga dilihat seperti pada ruangan sebelumnya, kita maksimalkan bentuk-bentuk plafon yang dinamis. Jadi setiap kamar juga memiliki kesan dinamis. Gitu. Oke, kemudian di sini bisa kita lihat ada spot yang memang cukup terasa longgar ya teman-teman ya. Jadi di sini nantinya akan ada kitchen. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ruang ini menjadi satu dengan area tengah. Jadi terintegrasi secara dekat baik dengan ruang open plan di depan, kemudian 3 kamar tidur, dan ini akan menjadi ruang yang dirasakan sangat luang. Jadi saat nantinya penghuni bisa merasakan atau memasak masakan bersama dan bisa memberikan bukaan yang alami dapat masuk ke bangunan bisa juga maksimal. Dan di sini juga bisa dilihat bahwa ada perbedaan warna yang nanti kita terapkan, di mana area yang berhubungan dengan area private kita beri sedikit sentuhan yang terang, sedangkan untuk area-area yang cenderung ke service atau memang sifatnya untuk mengedepankan kesan alami, kita berikan elemen-elemen alam. Jadi kita berikan sentuhan-sentuhan yang memang cukup agak gelap sehingga memberikan kesan kontras, sehingga kesan alam dapat masuk ke dalam bangunan. Dan untuk visualnya kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, setelah ini coba kita masuk dari inti dari rumah ini. Jadi kenapa kok bisa dinamakan Omah Tawon? Nah ini adalah kita bisa melihat ini ada seperti gerbang ya teman-teman ya. Ini kan gelap tuh, kayak masuk ke gua dulu tuh, sebelum masuk ke belakang. Jadi ini kita coba masuk. Nah di sini bisa dilihat rumah ini memiliki senter utama yang cukup dekat dengan ruang-ruang lain. Di pawon yang kita maksudkan di sini adalah pawon yang bisa menghadirkan kenyamanan saat nanti keluarga bisa masak-masak bareng bersama. Jadi kita hubungkan juga dengan area samping yang cukup lebar teman-teman. Jadi di sini bisa terlihat juga bagaimana
ruangan dalam menyatu dengan alam. Nah, coba kita spill ya untuk visualnya. Wah, nggak bisa teman-teman, coba. Oke teman-teman, bisa dilihat ya, kita coba berikan area pawon yang cukup lebar. Kenapa kok kita coba visualkan ruang ini? Nantinya di sini banyak sekali alat-alat masak, banyak-banyak tungku, kemudian kompor dan lain sebagainya. Jadi memang bisa dibayangkan saat dulu kita kumpul-kumpul bersama keluarga saat Idul Fitri, Idul Adha, kita juga pasti berkumpul tuh bareng-bareng. Dan di sini nanti pasti akan menjadi area interaksi total antar anggota keluarga, baik yang nanti dari luar kota dan lain sebagainya. Dan nanti di sini akan ada ini ya, tempat untuk area masak. Tambah telur, Mas? Telur sama kacang. Oke. Ya, ini bisa kita bayangkan bahwa area ini menjadi tempat memasak yang optimal, sekaligus kita ngobrol bersama anggota keluarga. Oke teman-teman, kita sebenarnya ada tambahan juga nih untuk menghadirkan nuansa alami ke dalam bangunan. Kita memiliki elemen dekoratif bata tempel yang nanti akan kita berikan visualnya di area pawon belakang. Jadi nantinya bata tempel ini akan menempel di sekeliling dinding sehingga rasanya itu hangat, kembali kita mengenang seperti masa lalu. Oke, kita ada di sebelah area servis dan dapur tadi teman-teman. Jadi di sini coba kita hadirkan side entrance ya. Jadi saat misalkan ART atau dari keluarga kita membawa banyak bahan belanjaan dan lain sebagainya, kita tidak harus melewati area tengah. Kita bisa langsung menggunakan akses samping sehingga bisa langsung berdekatan dengan area pawon di sebelah sana. Jadi memang area samping ini kita coba hadirkan area-area yang bisa memberikan akses luas dan terang, bahkan bisa untuk santai juga nantinya di area samping ini. Oke, begitu teman-teman hasil tore kita hari ini ya. Jadi memang rumah ini sebenarnya adalah rumah impian ya bagi keluarga-keluarga yang sudah mapan atau memang untuk masa senja ya nantinya. Jadi bisa sebagai hadiah, bisa sebagai rumah kita sendiri saat kita sudah merasakan jenuh dengan area perkotaan. Ya, untuk review singkatnya, memang rumah ini memiliki nama Omah Pawon, di mana kita coba maksimalkan unsur-unsur mengenang masa lalu di area dapur, mengoptimalkan kebiasaan untuk memasak, berkumpul bersama keluarga, dan buktinya ya memang rumah desa pun bisa menjadikan suasana alami yang maksimal sehingga nggak kalah dengan rumah-rumah mewah di kota. Kita berikan pendekatan alam yang lebih hangat, lebih bisa menjadikan memanjakan mata, bahkan mengurangi energi buatan. Jadi memang setiap rumah memiliki karakter masing-masing menurut penggunanya. Dan memang nantinya jika teman-teman berminat ya, seperti kita bisa kasih tahu, ini ada rumah di desa pun bisa semewah dan senyaman ini. Apalagi di daerah-daerah lain mungkin segala karakter bisa kita coba diskusikan bersama. Dan nanti bisa coba langsung kontak dari tim kami dengan nomornya kita sampaikan di sini. Karena setiap rumah memiliki karakter masing-masing, dengan setiap rumah punya cerita. Dan terima kasih atas meninjau lokasinya hari ini, diikuti teman-teman juga. Dan nantikan untuk vlog-vlog kedepannya yang lebih indah nantinya, lebih memanjakan mata. Dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.